Terus kemudian ada yang bilang begini, kau tidak tahu apa-apa tentang sejarah Papua, jadi lebih baik kau diam saja. Begini kakak, kalau saya tidak tahu sejarah tentang Papua, tidak mungkin saya berani berteriak-teriak tentang persoalan Papua. Justru saya tahu. Jadi kakak jangan justifikasi saya. Utarakan saja di kolom komentar sejarah apa yang kakak maksudkan. Ya, sejarah pelanggaran HAM kah, sejarah Freeport kah, sejarah PPRA kah, atau sejarah apa? Utarakan saja di kolom komentar. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini kurang tepat atau tidak sesuai dengan realita yang pernah terjadi entah di masa lalu atau saat ini, silakan kakak utarakan saja di kolom komentar. Jangan menjustifikasi orang. Saya berani bicara karena saya tahu sejarah. Saya tahu sejarah tentang pelanggaran HAM. Saya tahu tentang perusahaan-perusahaan yang masuk secara ilegal di Papua, merampas lahan, tanah adat masyarakat, pemilik lahan yang tidak terima, menolak, memberontak, lahannya dirampas, ditembak, saya tahu. Ya, sehingga kemarin ada juga yang berkomentar, Pace Edo Kondologit saja bilang bahwa orang Papua tidak benar-benar merasa bangga menjadi orang Indonesia. Betul, saya tahu itu juga, ada juga sejarahnya. Ya, itu semua berangkat dari pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Tapi saya berkali-kali menekankan bahwa itu terjadi di masa lalu, tidak di saat ini. Kalau saat ini ada sedikit-sedikit, ya mari kita perjuangkan bersama-sama sebagai orang Indonesia. Kan saya sudah bilang, ada orang-orang tua mengirim anak-anaknya sekolah di luar negeri dengan satu pesan: jangan pernah kembali untuk Indonesia. Kenapa? Karena sakit hati, karena tanah adat mereka dirampas paksa. Ketika mereka memberontak, ketika mereka mempertahankan tanah adat mereka, mereka kemudian diberondong peluru. Saya tahu itu. Itu kemudian menimbulkan sakit hati, luka batin. Sehingga mereka mengirimkan anak-anak mereka ke luar negeri, sekolah di sana dengan pesan, jangan pernah kembali untuk Indonesia. Jadi benar, kalau ada sebagian orang Papua saat ini yang tidak merasa atau tidak bangga menjadi orang Indonesia, itu benar, itu realita. Tapi saya selalu menekankan bahwa pelanggaran HAM berat itu terjadinya di masa lalu, terjadinya di era kepemimpinan Orde Baru, bukan di era kepemimpinan presiden saat ini. Nah, kalau kita benar-benar mempersoalkan pelanggaran HAM, setidak-tidaknya kita bersyukur atas pemerintahan saat ini yang sudah menaruh perhatian penuh untuk Papua. Kalau benar yang kita persoalkan adalah pelanggaran HAM, tapi ketika pemerintahan saat ini sudah begitu baik hatinya, menaruh perhatian penuh untuk Papua, membangun Papua, mengarahkan Papua kepada kemajuan, dan kita masih mempersoalkan status Papua, maka menurut saya sebenar-benarnya yang kita persoalkan bukanlah pelanggaran HAM, tapi ada kepentingan lain di balik itu. Kepentingan lain apa? Itulah hasutan dan provokasi negara-negara barat yang serakah, yang rakus akan kekayaan alam dalam bumi Papua. Provokasi mereka. Jadi HAM bukanlah dasar pemberontakan KKB OPM, ya. Saya tegaskan, pemberontakan saat ini dilakukan oleh KKB OPM dan antek-anteknya, tidak seluruh orang Papua. Tidak semua orang Papua itu berontak terhadap NKRI dan pemerintah Indonesia. Tidak semua orang Papua itu membenci Indonesia. Tidak semua orang Papua itu memandang Indonesia sebagai penjajah, kolonial dan lain sebagainya. Tidak semua. Hanya KKB, OPM dan antek-anteknya saja.
Dan di balik mereka itu ada kepentingan asing, ada kepentingan barat, ada kepentingan Belanda, Inggris, Amerika, Australia, New Zealand, dan seterusnya. Ada kepentingan barat di balik itu semua. Jadi bukan semata-mata pelanggaran HAM yang mereka persoalkan. Kalaupun Anda bicara tentang pelanggaran HAM, kemarin sudah saya katakan, mari sama-sama kita perjuangkan sebagai orang Indonesia. Kalau kita bersatu, kita sepakat, kita perjuangkan persoalan apapun sebagai anak Indonesia, sebagai orang Indonesia, maka solusi itu akan mendekat kepada kita. Tapi kalau kita memberontak dengan tidak merasa Indonesia, bahkan membenci Indonesia, bahkan merasa Indonesia ini adalah kolonial Belanda, kolonial, penjajah, susah. Sementara negara-negara yang menghasut kita justru adalah kolonial sejati, penjajah sejati. Begitu kakak. Jadi kalau kakak mau persoalkan HAM, ya, sejarah HAM yang terjadi di masa lalu, mari kita perjuangkan bersama-sama sebagai anak Indonesia, sebagai orang Indonesia. Tapi kalau kakak mau berontak terhadap NKRI, kakak ngotot mau lepas pisah dari kedaulatan NKRI, maka solusi itu akan terus menjauh. Kakak tidak akan pernah mendekat kepada solusi. Kenapa? Karena para pendiri OPM saja, yang membuat bendera OPM saja, yang mengibarkan bendera OPM saja, sudah sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sudah bersumpah setia kepada Ibu Pertiwi. Saya dengar ketika Pace Nicholas Jowe kembali ke Indonesia, sampai di bandara, beliau sujud dan mencium tanah, menandakan beliau merasa bersalah kepada tanah air ini. Dan beliau mengambil sumpah setia kepada NKRI. Pendiri OPM yang membuat bendera OPM sudah kembali kepada NKRI, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bersumpah setia kepada NKRI. Lalu OPM yang saat ini, apa yang mereka perjuangkan? Kalau pendirinya saja sudah sadar bahwa selama beliau ada di luar negeri sana, hanya karena termakan tipuan Belanda yang mengatakan bahwa Papua itu terpisah dari Hindia Belanda, Papua itu bukan bagian dari Nusantara, sudah sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Lalu yang diperjuangkan oleh KKB OPM saat ini apa? Tidak lain ambisi kekuasaan. Mereka berambisi menjadi orang-orang berkuasa. Tapi mereka lupa bahwa nantinya mereka itu akan menjadi penguasa boneka. Di balik mereka, sesungguh-sungguhnya yang berkuasa adalah negara-negara kolonial sejati yang menyokong pemberontakan mereka terhadap NKRI. Bukan orang-orang OPM yang nanti berkuasa. Secara kasat mata, mereka seandainya, ini seandainya, kalau seandainya Papua merdeka, secara kasat mata, seolah-olah mereka yang menjadi pemimpin, seolah-olah mereka yang menjadi penguasa. Tidak. Penguasa sebenarnya ada di balik mereka. Mana? Negara-negara asing, negara-negara barat, kolonial dan penjajah sejati itu, yang akan menjadi penguasa di balik mereka. Orang Belanda tidak pernah bunuh orang Papua. Orang Belanda tidak pernah merusak tanah adat orang Papua. Seingat saya, selama 350 sekian tahun Belanda menjajah seluruh Nusantara ini, tidak ada jejak-jejak tradisi yang dirusak oleh Belanda.
jejak-jejak adat yang dirusak oleh Belanda. Kalau kita lihat di seluruh Nusantara ini, kita datang ke situs-situs tradisi, situs-situs adat, situs-situs budaya. Memang 150 sekian tahun Belanda menjajah Indonesia, tapi tidak ada situs-situs yang dirusak. Karena itu bukan tujuan mereka. Benar, kalau Belanda tidak merusak tanah adat Papua. Benar, Belanda tidak membunuh orang Papua. Benar. Membunuh dan merusak situs-situs adat, tanah-tanah adat itu bukan tujuan mereka. Tujuan mereka adalah mengeruk hasil bumi Nusantara. Tujuan mereka adalah mengeruk kekayaan alam Nusantara. Jadi tujuan Belanda menjajah Nusantara ini, seantero Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tujuan mereka bukan untuk membunuh. Tujuan mereka bukan untuk merusak, menghancurkan situs-situs budaya. Tujuan mereka adalah mengeruk segala harta kekayaan hasil bumi Nusantara. Jadi benar, Belanda tidak merusak tanah adat Papua. Yang mereka incar adalah kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Papua. Sama dengan di tempat-tempat lain, sama. Jangan karena Belanda datang secara baik-baik, lantas kita bilang itu bukan penjajah. Dia penjajah. Kalau bukan penjajah, ngapain Belanda datang ke Nusantara ini? Ngapain Belanda datang menduduki Papua kalau bukan menjajah? Belanda mempersiapkan kemerdekaan untuk Papua, menjadikan Papua satu negara. Apa urusannya Belanda sampai datang ke Papua? Mau urus Papua menjadi satu negara? Apa hubungannya Belanda dengan Papua? Kalau Belanda mempersiapkan kemerdekaan untuk Papua, untuk menjadikan Papua menjadi satu negara, artinya ketika itu Papua dan seluruh tanah Nusantara ini sedang di bawah penjajahan Belanda. Itu realitanya. Jadi saya tahu sejarah. Kalau kakak mau berdiskusi tentang sejarah, monggo silakan, mari kita berdiskusi tentang sejarah. Atau kalau ada hal yang saya sampaikan menurut kakak tidak tepat, tidak benar, silakan kakak utarakan di kolom komentar. Yang benar seperti ini, yang kamu sampaikan itu tidak benar, silakan diutarakan. Silakan diutarakan. Ya, jangan menjustifikasi orang. Saya Kristianto Yenoni sebaik-baiknya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tetap bersatu, tetap kuat dalam satu kesatuan NKRI yang berbineka tunggal ika. Apapun persoalan yang sementara terjadi di tanah air ini, di daerah kita masing-masing, mari sama-sama kita perjuangkan itu. Dan jangan lupa kita harus berangkat dari satu pemahaman, saya arah Indonesia. Bravo NKRI.